Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review Arta Bali Review. Di sini hari ini teman-teman ya, kita akan mereview lagi salah satu kulkas 2 pintu dari Samsung dengan tipe RT42CG420B1. Agak sedikit panjang tipe teman-teman ya. Di sini juga kita akan mereview mulai dari segi tampilan dan apa saja sih yang menjadi keunggulan dari kulkas Samsung di seri terbarunya ini. Nah, oke, langsung saja di sini kita review. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tampilan depan dari kulkas ini dia sudah menggunakan tampilan warna dark grey ya. Kita bisa lihat. Dan untuk tampilan warnanya dia menggunakan tampilan mode dope, jadi dia tidak menggunakan mode glossy. Nah, untuk bagian tengahnya terdapat strip berwarna silver seperti ini. Jadi menambah kesan elegan yaitu silver stainless lah istilahnya ya, tidak hanya dia menggunakan bahan plastik kayaknya. Nah, untuk garansi juga dari kulkas Samsung ini garansinya itu kurang lebih 20 tahun untuk kompresor. Nah, saya rasa kulkas yang paling lama garansinya sekarang itu ada di Samsung ya, dipegang oleh Samsung. Untuk harganya juga lumayan di kisaran 7.449.000 dan untuk tampilan di bagian sampingnya pun juga lumayan oke ya. Dengan tampilan berwarna grey juga di bagian samping berbahankan metal, pintunya juga saya rasa sudah menggunakan tampilan stainless teman-teman ya. Jadi sudah dijamin tidak berkarat, kecuali penempatannya yang salah di tempat yang lembab kemungkinan masih bisa berkarat. Nah, di sini juga ada fitur-fitur yang sudah dituliskan di sini ya, dia sudah menggunakan tampilan seperti teknologi siap masak kapan saja dengan kulkas ungkep. Nanti kita bisa cek ya dalam itu apa sih yang dimaksud dengan ungkep. Dan di sini juga untuk ruang penyimpanannya sudah dijelaskan dia lebih luas dengan space maksimal serta sudah menggunakan teknologi inverter dengan nama digital inverter ya. Nah, itu ciri khasnya Samsung memang untuk sistem inverternya. Di sini dia mengklaim 50% lebih hemat energi dengan teknologi digital inverter teknologi. Nah, bagian bawahnya lagi di sini dia ada 4 pilihan untuk mode fridge. Ada mode mid, ungkep kompartemen, dan power cool untuk sistem pendinginan yang paling maksimal. Nah, sekarang untuk pembukaan dari bagian sampingnya, handle-nya itu berada di bagian samping seperti ini. Jadi megangan dari sini ya, bukan dari bawah ataupun dari atas. Jadi megangan itu dari sini. Nah, oke, baik di bagian freezer maupun chillernya. Oh ya, yang lupa saya jelaskan di sini, untuk freezernya berada di bagian atas dan untuk chillernya berada di bagian bawah. Freezer itu pengertiannya untuk lemari pembeku dan chiller itu fungsinya untuk lemari pendingin standar. Jadi tidak bisa beku ya. Sekarang kita review dari bagian freezernya dulu. Nah, di sini juga untuk tampilan bagian freezernya kurang lebih seperti ini. Untuk di bagian rak pintunya terdapat gini ya, tempat bahan makanan di sini. Rak namanya ya. Di sini kita bisa lihat ada kurang lebih ada 2 rak di bagian pintunya. Dan untuk karetnya pun saya rasa di sini tidak terlalu tebal tapi cukup solid juga lah dan bisa dilepas ya untuk dicuci. Nah, oke, dan untuk bagian tampilan tengahnya kurang lebih seperti ini di tampilan freezernya. Jadi kalian bisa tempatkan daging dan es krim secara terpisah ya, atas bawah seperti ini, tapi tidak terdapat box-box yang istilahnya melindungi dari bau ya. Nah, di sini juga dia menggunakan teknologi namanya all around cooling, jadi sistem pendinginannya jauh lebih merata dan ini merupakan tampilan dari ice makernya. Dia sudah menggunakan twist ice ya, jadi kalian tinggal isi air di bagian atasnya dan nanti ketika sudah jadi kalian tinggal putar dan es batunya akan langsung jatuh ke bagian bawah. Oke, namanya movable ice maker. Jadi untuk gininya ini, ice makernya ini bisa kalian pindah-pindah posisinya sesuai kemauan kalian karena tempatnya tidak permanen diam seperti yang merek-merek lain. Nah, untuk pengaturan suhunya berada di bagian tengah, kita bisa lihat ya. Nah, lebih itu untuk freezernya. Sekarang kita lanjut ke bagian chillernya. Oke, di chiller kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk rak di bagian pintunya tampilannya kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, ada 4 rak ya. Rak tengahnya ini terpisah menjadi 2 dan space-nya pun juga lumayan luas. Jadi kalian bisa menaruh bahan makanan kalian lumayan banyak di kulkas ini. Karetnya pun sama dengan freezernya. Dan untuk bagian tengahnya kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita bisa lihat ya, untuk ungkep kompartemennya dia diposisikan di sini. Suhunya pun juga bisa kalian setting di sini, bisa kalian menggunakan fridge, mid, ungkep dan power cool ya, bisa kalian setting semua di sini. Contoh kalian ingin daging kalian taruh di sini, istilahnya dimasak 1 hari setelah pembelian, bisa taruh di sini. Tapi kalau lebih dari 2 hari dimasak harus di freezer ya agar tidak bau. Kita bisa lihat di sini untuk rak bagian tengahnya pun juga ada 2. Kita bisa lihat di sini bahannya itu saya rasa ini menggunakan bahan plastik atau tempered glass ya, lumayan tebal juga.
Dan di bagian paling bawahnya ada tempat penyimpanan sayur ya. Di sini juga tingkat kelembapannya jauh lebih terjaga dibanding kalian menaruh di bagian tengah sini. Ini dia ya, sayur, buah-buahan juga bisa. Raknya pun juga lumayan besar ya space-nya, jadi kalian bisa menaruh sayur lumayan banyak dan mungkin buah-buahan juga lumayan banyak. Nah, untuk listriknya, kulkas ini kurang lebih listriknya di 140 watt, dan untuk kapasitas bersihnya kulkas ini kurang lebih di 427 liter dengan dimensi 70, lebarnya 70 cm ya, dan tingginya 178,5 cm, dan untuk kedalamannya 67,2 cm. Nah, oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk review kita kali ini mengenai kulkas dari Samsung ya. Dan untuk harganya, kulkas ini harganya di kisaran 7.449.000 spesial promo ya untuk bulan ini. Dan untuk kalian yang ingin membeli kulkas ini, kalian bisa langsung datang ke toko kami yang ada di Bali dengan nama toko Grand Wimas Bali, atau kalian bisa langsung check out melalui link di bawah ya, baik Tokopedia maupun Shopee. Saya sudah cantumkan linknya di sana. Oke, jadi itu saja sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa juga ya terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share. Hanya di sana review terlengkap, terupdate, dan terheboh harta Bali Review. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.